Jungle. Berjumpa lagi di Rinto Channel. Kali ini kita akan membahas pengadaan barang dan jasa di desa. Siapa sih yang harus menjadi tim pelaksana kegiatan atau TPK di desa? Jika membaca secara rinci di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa, di sana dijelaskan secara detail dan terperinci bahwa pelaksanaan pengelola keuangan desa atau PPKD itu dijabat oleh sekretaris desa, KAUR, dan KASI. Sedangkan untuk pemegang keuangan pengelola keuangan desa atau PKPKD dijabat langsung oleh kepala desa atau hukum tua. Jika kurang jelas, silakan buka dan baca kembali Permendagri nomor 20 tahun 2018, tepatnya di pasal 3 dan 4. Perlu kawan-kawan ketahui bahwa dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yang dimaksud tim pelaksanaan kegiatan ialah tim yang membantu tugas KAUR dan KASI di dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di desa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Itu artinya kepala desa atau hukum tua tidak perlu mengeluarkan lagi surat keputusan atau SK untuk mengangkat tim pelaksana kegiatan untuk membantu KAUR dan KASI dalam tugas pelaksana kegiatan anggaran, misalnya membantu proyek pembangunan, penyelenggaraan pemerintah, pembinaan atau pemberdayaan. Kepala desa atau hukum tua cukup mengeluarkan surat keputusan untuk mengangkat tim pengadaan barang dan jasa atau TPBJ untuk membantu tugas KAUR dan KASI dalam pengadaan barang dan jasa di desa. Pasal 7 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018. KAUR dan KASI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 dapat dibantu oleh tim yang melaksanakan kegiatan barang jasa yang sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri. Maka berdasarkan Permendagri nomor 20 tahun 2018, tugas dan fungsi KAUR dan KASI pelaksana kegiatan anggaran atau PKA adalah: 1. Sebagai pelaksana kegiatan anggaran sekaligus penanggung jawab pelaksana kegiatan untuk kegiatan yang tidak memerlukan tim pelaksana kegiatan atau TPK, sebagai penanggung jawab dan koordinator pelaksana kegiatan yang dilaksanakan oleh TPK. 3. Menandatangani perjanjian kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya. Berapa sih jumlah TPBJ yang ideal dalam satu desa? Pada dasarnya, jumlah tim pengadaan barang dan jasa atau TPBJ adalah mengikuti jumlah kegiatan yang dianggarkan dalam APBDes. Namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Permendagri nomor 20 tahun 2018, tidak semua kegiatan barang atau jasa memerlukan tim. Berikut contoh kegiatan yang tidak memerlukan TPBJ adalah: 1. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa atau hukum tua. 2. Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa. 3. Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa. Dan yang keempat, penyediaan insentif operasional RT dan RW. Selain kegiatan di atas, sebenarnya desa dalam penetapan TPBJ untuk kegiatan lainnya, namun dalam kegiatan tersebut dimungkinkan KAUR dan KASI dapat melaksanakan sub kegiatan tersebut secara langsung. Misal kegiatan penyelenggara operasional desa yang terdapat sub kegiatan pembayaran honorarium, PKPKD dan PPKD, maka sub kegiatan tersebut langsung dilaksanakan oleh KAUR dan KASI dengan menyampaikan SPP kepada kepala desa atau hukum tua melalui sekretaris desa. Lalu bagaimana tata cara membentuk TPBJ? Adapun cara pembentukan tim pengadaan barang jasa di desa ialah diusulkan pada saat musyawarah penyusunan RKP desa.
Ketika sudah terbentuk, maka kepala desa atau hukum tua wajib membuatkan surat keputusan SK. Ketentuan ini telah diatur dalam pasal 7 ayat 5 Permendagri nomor 20 tahun 2018 lalu. Terkait siapa saja unsur yang berhak mengisi posisi tim dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di desa, hal itu pun sudah diatur dalam pasal 7 ayat 2 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Tim pengadaan barang dan jasa di desa berasal dari unsur 1. Perangkat desa, 2. Lembaga kemasyarakatan desa atau LKD, dan atau 3. Masyarakat. Sebagaimana dimuat dalam pasal 7 ayat 2 Permendagri nomor 2 tahun 2018 yang berbunyi, tim sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berasal dari unsur perangkat desa, lembaga kemasyarakatan desa LKD, dan atau masyarakat terdiri atas ketua, sekretaris, dan 3 anggota. Selanjutnya, karena KAUR dan KASI sudah menjabat sebagai pelaksana pengelola keuangan desa atau PPKD, maka terkait siapa perangkat desa yang berhak menjadi tim pengadaan barang dan jasa di desa, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 2, diperjelas kembali dalam pasal 7 ayat 3 Permendagri nomor 20 tahun 2018. Jika telaah bersama tepatnya di ayat 3, kita dapat menyimpulkan bahwa yang dimaksud unsur perangkat desa yang bisa menjabat sebagai tim TBJ ialah pelaksana kewilayahan atau kepala dusun yang sering kita sebut PALA. Kemudian terkait apa tugasnya TBJ dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tidak dijelaskan secara detail karena hal itu diatur oleh Perka LKPP sebagaimana lembaga yang mempunyai kewenangan terkait pengaturan pengadaan barang dan jasa di pemerintahan. Di pemerintahan, sebagai pedoman dalam pengadaan barang jasa di desa, ada beberapa Perka LKPP yang perlu kita pelajari, antara lain 1. Perka LKPP nomor 13 tahun 2013, 2. Perka LKPP nomor 22 tahun 2015, 3. Perka LKPP nomor 9 tahun 2018, dan yang terbaru Perka LKPP nomor 12 tahun 2019. Salah satu isi di dalam Perka LKPP tersebut ialah mengatur tentang tugas kepala desa, KAUR dan KASI, serta TPBJ dalam pengadaan. Untuk lebih jelas kita bahas bersama. Tugas kepala desa atau hukum tua dalam pengadaan barang dan jasa di desa. 1. Menetapkan TPK hasil musrembang desa. 2. Mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada dalam RKP desa sebelum dimulainya proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan. 3. Menyelesaikan perselisihan antara KASI atau KAUR dengan TPK dalam hal terjadi perbedaan pendapat. Selanjutnya, tugas KASI dan KAUR dalam pengadaan barang dan jasa di desa. 1. Menetapkan dokumen persiapan pengadaan. 2. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada TPBJ. 3. Melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batas nilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrembangdes. 4. Mendatangani bukti transaksi pengadaan. 5. Mengendalikan pelaksanaan pengadaan. 6. Menerima hasil pengadaan. 7. Melaporkan pengelola pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa atau hukum tua. Dan yang ke-8, menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Selanjutnya, tugas BPBJ dalam pengadaan barang dan jasa di desa. 1. Melaksanakan swakelola. 2. Menyusun dokumen lelang. 3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia. 4. Memilih menetapkan penyedia. 5. Memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada KASI atau KAUR. 6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Bila terdapat kekeliruan dalam penyampaiannya, mohon koreksi. Oke, jangan lupa like and subscribe. Thank you.